Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Timur. Senang sekali saya Erwin Syah menjumpai Anda dalam Dialog Publika. Sore hari ini akan mengangkat tema terkait dengan perhutanan sosial untuk kesejahteraan warga masyarakat. Di mana perhutanan sosial sendiri pemirsa adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Demikian ini adalah definisi dari perhutanan sosial berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan pasal 1. Kami akan membahas lebih jauh ini terkait seperti apa upaya dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang berada di dalam kawasan perhutanan sosial yang ada di Kalimantan Timur. Lebih spesifik lagi adalah masyarakat desa Suwan Slutung yang berada di Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Pasir, yaitu masyarakat hukum adat Mului yang tinggal di sana. Dengan 3 orang narasumber yang sudah kami undang di studio TVRI Kalimantan Timur, dan kebetulan ini jauh-jauh semua begitu bapak-bapak hadir datang ke Samarinda. Saya perkenalkan di samping kiri saya Bapak Syahar Al-Haq, SPMSI, Kepala UPTD KPHP Telake. Selamat sore Pak Syahar. Sore Pak. Iya, selanjutnya juga hadir Pak Jidan, Kepala Masyarakat Hukum Adat Mului. Selamat sore Pak Jidan. Ya. Berikutnya juga hadir Pak Ahmad Suudi Jawahir Asyamsi dari Lembaga Swadaya Masyarakat Padi Indonesia, ini biasa disebut Pak Among. Selamat sore Pak Among. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan hadir sore hari ini, dan kami juga seperti biasa pemirsa mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon 0541 737 005. Di hadapan kami saat ini seperti Anda saksikan bersama juga ada penghargaan luar biasa di bidang lingkungan hidup yang diserahkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu Kalpataru, diberikan kepada masyarakat hukum adat Mului pada tahun 2022 sebagai atau kategori penyelamat lingkungan begitu, yang langsung diterima oleh Pak Jidan begitu Pak ya pada saat itu ya. Luar biasa, selamat begitu Pak atas dedikasinya dalam rangka penyelamatan lingkungan khususnya di kawasan desa adat Mului. Kami akan awali pemirsa Publika dengan satu tayangan pengantar berikut ini, mari kita saksikan bersama. Masih banyaknya masyarakat yang tinggal di sekitar atau dalam kawasan hutan milik negara, serta peningkatan laju deforestasi setiap tahunnya membuat pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar dua hal ini dapat diselesaikan. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Konsep perhutanan sosial yang memberikan hak kepada masyarakat dalam mengelola hutan secara lestari mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah desa. Dengan begitu, pemerintah telah memberikan akses legal kepada masyarakat desa sekitar hutan untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan. Mereka mendapat izin atas hak kelola perhutanan sosial yang terdiri dari 5 skema, yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan pola kemitraan. Pada tahun 2022, Provinsi Kalimantan Timur terdapat 38 SK perhutanan sosial seluas 60.262,5 hektar yang diberikan kepada 4.393 kepala keluarga. Dengan sebaran Kabupaten Berau, terdapat 6 SK perhutanan sosial seluas 16.115 hektar. Kota Balikpapan, terdapat 1 SK perhutanan sosial seluas 496,75 hektar. Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat 25 SK perhutanan sosial seluas 33.398,36 hektar. Kabupaten Kutai Timur, terdapat 5 SK perhutanan sosial seluas 5.285 hektar, dan Kabupaten Mahakam Ulu
terdapat satu SK perhutanan sosial seluas 4.967 hektar. Di saat dunia sedang mencari solusi untuk pulih dari krisis, peran dan fungsi hutan menjadi tumpuan terdepan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian yang lestari dan berkelanjutan. Hutan mampu menjadi modal penggerak ekonomi dalam pembangunan nasional, sehingga hutan harus dijaga, dikelola, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi sekarang maupun yang akan datang. Lantas, bagaimanakah perhutanan sosial di Kalimantan Timur? Apakah perhutanan sosial ini mampu memberikan kesejahteraan bagi warganya? Selengkapnya dalam Dialog Publika. Ya demikian pemirsa satu tayangan pengantar untuk Publika sore hari ini, perhutanan sosial untuk kesejahteraan warga. Kami mulai Publika dengan satu pertanyaan kepada Pak Syahar. Pak Syahar, ini kita ingin kenalan dulu mungkin Pak dengan UPTD, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP Telake ini. Mungkin bisa disampaikan seperti apa tugas dan fungsinya termasuk juga kawasan yang dikelola oleh UPTD ini. Ya, UPTD KPHP Telake itu polanya sekarang adalah organisasi tingkat tapak. Jadi kegiatan-kegiatan yang berada di tingkat tapak itu sekarang dikelola oleh KPH. Nah, di Kaltim itu ada 20 KPH dan salah satunya itu KPHP Telake yang wilayahnya itu sekitar 249.000 wilayahnya dari Kabupaten PPU sampai Pasir. Nah, di Pasir beliau tuh yang di Mulu ini lah, yang posisinya di Mulu. Nah, kegiatan-kegiatan kita itu mencakup bagaimana pemberdayaan masyarakat, bagaimana penyelamatan lingkungan, dan bagaimana mengangkat agar masyarakat itu lebih sejahtera. Jadi polanya tidak lagi kantor, tapi polanya bagaimana masyarakat itu bisa kita bantu, kita bisa tolong. Mau mereka apa? Asal sesuai mekanisme yang ada, yaitu perhutanan sosial. Ya, yang 5 tadi itu, hutan desa, hutan adat, hutan kemasyarakatan, terus kemitraan. Nah, itulah. Nah, kebetulan yang kita di KPH itu sudah ada 3 perhutanan sosial, yaitu LPHD Modang, LPHD Semuntai, dan salah satunya hutan adat. Seperti itu. Ya. Ketiganya ini di Kabupaten Pasir, kalau Kabupaten saya baca Pasir, Pak, Mului, ya. Modang, dan Semuntai itu ya. Baik. UPTD KPHP ini memang di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur begitu ya Pak ya? Betul. Ya. Kemudian bagaimana Pak kegiatannya, tadi mungkin Bapak sudah sampaikan secara singkat, apa saja sih yang secara rutin ke lapangan dilakukan? Saya juga sempat membaca, bahkan ini apalagi kita tahu akan memasuki musim kemarau yang diperkirakan cukup panjang tahun ini, kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu program unggulannya. Seperti apa Pak? Ya, jadi dengan wilayah yang luas tersebut, kita hampir setiap desa kita membentuk namanya Masyarakat Peduli Api atau MPA. Dan pengamanannya kita bentuk namanya MMP, Masyarakat Mitra Polhut. Dan ini semua basicnya semua masyarakat. Jadi mereka adalah organisasi yang kita bentuk yang bersumber dari desa-desa, hutan-hutan adat, yang dia akan menjaga wilayah-wilayah tersebut. Kita hanya memantau dengan memberikan informasi-informasi, karena kita akan pantau dari BMKG setiap saat bahwa di titik mana ada yang riskan, karena apabila ke titik panas sampai 80% itu bisa menjadi itu kita perkirakan api. Sehingga teman-teman kita yang ada di MPA-MPA yang kita bentuk tadi itu, itulah nanti yang memberikan apakah harus kita memberikan bantuan atau mereka sendiri nanti yang mengamankan atau memadamkan. Karena kalau hutan itu tidak dipadamkan, tetapi dikendalikan supaya padam. Kalau kota dipadamkan, kalau hutan dikendalikan supaya padam. Nah, kondisinya seperti itu. Sehingga khusus Mului saja mungkin kita akan bentuk nanti sama Suan Selutung, karena di desa itu ini ada 38 orang nanti tanggal 3 mudah-mudahan kita akan latih di situ. Nah, itu juga sebagai upaya, karena di daerah tersebut di Mului itu sudah cukup bagus posisinya, cuma jangan sampai terganggu. Nah, itulah nanti seperti MMP tadi, apabila ada illegal logging, illegal mining, itu nanti kalau mereka tidak bisa mengatasi, dia akan lapor ke kita dan kita akan turunkan tim. Nanti polanya bagaimana, intelijennya kita bagaimana, apa yang harus kita lakukan, kemudian sampai tapi selama ini
sampai saat ini khusus KPH Telake belum ada kasus-kasus yang cukup besar, masih bisa ditangani dengan masyarakat sudah cukup. Ya, ini sinergi dan kerjasama dengan masyarakat sekitar setempat di sana begitu ya Pak. Ini masih dengan Pak Sahar terkait dengan perhutanan sosial yang menjadi ruang lingkup dikelola oleh KPHP Telake sendiri. Mungkin seperti apa Pak kondisinya saat ini, Bapak bisa sampaikan ke masyarakat? Sekarang polanya sudah agak lebih berkembang karena kebetulan nih dari Mulu ini dibantu dari padi itu sudah cukup. Mereka berjuang supaya proses, karena kami ini kebetulan bagaimana mengangkat supaya itu perhutanan sosial semua sebenarnya. Karena kalau tidak lewat perhutanan sosial kita tidak bisa masuk untuk memberdayakan masyarakat itu. Jadi pintunya cuma 5. Nah salah satunya yaitu perhutanan sosial yang ada 3 tadi itu. Nah di sana kita buat program-program, misalnya ekonomi kreatif, terus material-material yang mungkin mereka butuhkan, misalnya pengelolaan madu, pengelolaan bibit-bibit kalau mereka perlu. Nah kita sesuaikan kondisinya di sana. Nah dan sekarang sudah cukup, pembangunan pun kita bangun di sana karena ada pintunya dengan perhutanan sosial tadi. Iya, baik, saya ingin beralih ke Pak Jidan, Kepala Masyarakat Hukum Adat Muluy. Pak Jidan, mungkin bisa diceritakan mungkin Pak ya kepada masyarakat. Ini kita tahu tadi ada video juga kita tayangkan, lokasinya memang terpencil boleh dikatakan begitu. Desa adat Muluy ini seperti apa mungkin Pak? Bapak bisa menggambarkan berapa jumlah masyarakat yang tinggal di sana, gimana Pak Jidan? Memang kalau dipandang sepintas warga Muluy itu sangat kecil sekali. Kakaknya juga ya 37 kalau nggak salah kakaknya. Jiwanya 114 kah, 24 kah. Memang kalau tentang lingkungan yang kita punya memang agak luas. Setelah dipikir dan dibaca memang agak luas. Karena jumlahnya sering kami sebut-sebut dengan teman-teman padi juga 7.722 hektar. Nah dengan itu kami masih tetap bertahan dengan cara kearifan-kearifan. Karena cuman itu yang bisa kita mempertahankan lingkungan. Kalau kita terjebak dengan yang kegiatan yang berbeda dari kearifan masyarakat hukum adat, itu akan lemah untuk kelestarian lingkungan dan juga sarana air bersih akan terancam kalau kita terjebak dengan kegiatan-kegiatan luar. Nah jadi selama ini saya selaku tokoh masyarakat di MH Muluy sering saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa langkah tetap kita dipertahankan sesuai dengan kearifan kita yang ditinggalkan leluhur sampai sekarang. Kegiatan-kegiatan tahun 2010 kami berdua sama Mas Among yang Yayasan Padi Indonesia berdebat untuk membentuk struktur adat bawahan saya. Jadi kami bentuk patroli sebanyak 10 orang. Itu tahun 2010. Setelah terbentuk 10 orang, jadi kami bagi jadi 2 kelompok. Saya pernah wilayah yang 7.722 hektar, bukan sedikit. Kalau cuma satu jurusan, tunggal aja 10 orang itu nggak dibagi. Jadi makan waktunya cukup lama. Jadi saya bagi jadi 2 kelompok. Kelompok A, kelompok B. Nah, misalnya sewaktu mereka kerja, 1 bulan targetnya 1 minggu. Targetnya 1 bulan, 1 minggu. Nah, kelompok A misalnya
untuk mengikuti batas dengan desa tetangga. Nah itu jurusan 5 orang. Nah kalau berangkat juga yang kelompok B, itu yang titik-titik yang ada di HP mereka. Ya MM titik sekian, M titik sekian. Jadi jarak dalam satu titik M itu 1 kilo. Itu juga dibagi. Jadi jumlah 7.722 hektar itu jumlah titiknya 60 titik. Kenapa maka begitu? Mempermudah patrolinya, kontrolnya. Di sebelah mana titik yang rawan. Nah, disitulah kita tembak. Iya, iya. Baik. Pak Jidan, kita juga ingin tahu, sebelum saya ingin bertanya terkait Kalpataru ini Pak ya, untuk kategori penyelamat lingkungan, mungkin bisa disampaikan Pak, masyarakat di sana ini apa aktivitasnya, apakah berladang atau seperti apa begitu Pak? Bisa disampaikan juga kepada pemirsa. Ini kan terbitnya tahun 2022. Ya. Tahun lalu ya Pak? Iya, tahun 2022. Itu sudah saya sampaikan, karena kita sudah beberapa tahun melakukan yang terbaik di lingkungan hutan adat yang kita dipetakan sama-sama dengan Yayasan Padi Indonesia. Itu saya sudah sampaikan bahwa kita dengan adanya Kalpataru, ini langkah kita bukan mentok di situ aja. Ini bahkan penyemangat untuk menjaga lingkungan. Jadi sering saya sampaikan kepada warga, kita jangan putus asa. Masih banyak hal yang harus kita perjuangkan. Banyak hal. Pertama, dengan adanya Kalpataru, mulai kan sudah melakukan yang terbaik. Termasuk di tingkat internasional. Nah, timbal baliknya setelah saya terima ini dengan masyarakat hukum adat Muluy, belum ada timbal baliknya jasa yang terbaik di tingkat internasional. Jadi harapan warga Muluy dengan adanya Kalpataru ini, dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, seterusnya sampai desa, tolong diperhatikan kami di sana. Karena kami sudah melakukan yang terbaik. Seperti itu. Ya, apa Pak yang diharapkan oleh masyarakat MHA Muluy sendiri Pak? Entah itu terkait dengan kebutuhan dari segi pendidikan, mungkin kemudian juga sarana prasarana infrastruktur, misalnya kelistrikan atau seperti apa? Apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sana saat ini? Betul. Itu yang sering saya tampung aspirasi masyarakat. Nanti kalau misalnya Bapak dipanggil ke kabupaten atau ke provinsi, tolong sampaikan. Pertama, harapan warga prasarana jalan diperbaiki, yang lebih baik. Kedua, masalah pendidikan juga. Karena kami di sana sudah hitungan tahun nggak ada sekolah. Jadi kami mengharap kepada pemerintah diadakan guru juga. Nah, juga tentang kebutuhan kekurangan kami juga yang aku bilang tadi, tetap kami mengharap apa yang diberikan pemerintah. Sarana kesehatan Pak mungkin atau puskesmas begitu? Kalau sarana kegiatan ya yang seperti ditayangkan, pertama noreh karet. Oke. Itu kegiatannya untuk sarana kesehatan maksud saya Pak. Ada puskesmas mungkin kesehatan begitu. juga tipis juga. Selama ini kan kalau kita nggak turun, kalau misalnya warga sakit, kalau jauh turun ke kecamatan. Berapa jaraknya Pak dari 50 kilo. 50 km dari desa ke kecamatan. 50 kilo itu jalannya baik, yang nggak jadi masalah. Ini yang jadi masalah ini dengan keadaan jalan. Teman-teman ini yang rasain. Iya. Betul. Tadi kita juga lihat ya di layar itu masih tanah begitu jalannya Pak ya. Baik-baik. Saya ingin ke Pak Among. Pak Among mungkin bisa disampaikan. Tadi Pak Jidan sudah bercerita sejak 2010, luar biasa berarti pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman Padi Indonesia terhadap masyarakat hutan adat Muluy. Ini mungkin bisa disampaikan apa saja sih yang sudah dilakukan Padi Indonesia khususnya kepada Muluy dulu ini begitu Pak Among. Ya, apa ya?
kalau kita di Mului sendiri udah lama banget ya, tahun 89, 92 itu kami bersama warga gitu melakukan pemetaan bersama. Setelah itu kita lanjutin sampai kepada bagaimana kelanjutan apa segala macam, sampai kepada ada perusahaan telaga emas dan lain sebagainya, sampai kepada kita juga ini ada hutan nih seluas sekian mau diapakan. Nah permasalahannya adalah awal-awal itu kan kita tidak ada perda ya, jadi kita cerita dulu lah soal gimana sih kok bisa dapat hutan adat gitu ya, karena kan berbeda antara perhutanan sosial yang lain, skema yang 4 dengan hutan adat. Karena kalau hutan desa, hutan yang berada di kawasan hutan negara. Kalau hutan adat, itu hutan yang berada di kawasan wilayah masyarakat adat. Nah, maka harus diakui dulu objeknya, orangnya dulu diakui, baru haknya. Hutan adatnya baru diajukan. Maka kami bersama Pemda, gitu, kami bolak-balik juga bertemu menteri berapa kali, Jidan juga saya bawa ke Jakarta apa segala macam, maka tahun berapa itu kami mencoba untuk bagaimana kita bikin peraturan bupati soal bagaimana tata cara pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Pasir. Sebenarnya unik kita, jadi kita udah ada panitia MHA-nya, setelah itu ada pengakuan masyarakat adat, baru perdanya keluar tahun 2019 kalau nggak salah, perda itu keluar, maka diakuilah tahun 2018-2019 itu diakui menjadi masyarakat adat Mului dengan luasan wilayah yang diakui adalah 7.806 hektar. Nah, setelah itu kami ajukan lagi untuk pengakuan hutan adatnya. Maka prosesnya itu juga panjang, karena hampir 2 tahunan, baru ada Vertek dan sebagainya, karena ini adalah separuh HPH, separuhnya adalah punya hutan lindung. Maka akhirnya keluarlah SK itu bahwa diakui hutan adatnya seluas mendapatkan luasan 7.722 hektar. Jadi masih ada sisa 300 hektar lebih untuk, kan kawasan wilayah masyarakat adat itu kan bukan hanya hutan semua ya, tapi juga ada berladang, kebun, apa segala macam, ada mori. Jadi kami udah bikin tata ruang wilayah mereka, mana yang boleh dikerjakan, mana yang enggak, mana yang bisa dilakukan, apa segala macam. Karena kalau di sana itu kan lebih banyak menggunakan aturan adat, ritual, apa segala macam. Jadi sampai kepada nanam padi saja, itu harus menggunakan ritual nebang pohon, itu harus memindahkan makhluk yang ada di pohon untuk pindah ke gunung lumpur. Jadi, nah, itu prosesnya, Mas. Itu proses awal sampai kepada kenapa sampai akhirnya ketika ada pengakuan masyarakat adat, ada dapat hutan adat, maka barulah ada kapal taruh, ada tadi Wan Lestari. Nah, itu adalah program ikutan setelah ada pengakuan masyarakat adat, ada hutan adat. Kenapa saya bilang harus ada pengakuan masyarakat adat itu? Karena salah satunya adalah ketika bakar ladang itu diperbolehkan paling tidak 2 hektar per kakak. Ini soal makan, soal perut menurut saya gitu. Karena ketika dia tidak ada pengakuan maka bisa jadi ditangkap dan sebagainya. Itu banyak kasusnya. Mungkin gitu, itu awalnya gitu. Ya baik, ini lebih dalam nanti kita akan perbincangan di segmen berikutnya. Kita akan jeda sejenak. Pemirsa, usai pariwara berikut akan kami lanjutkan. Tetaplah di Publika. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika berbincang mengenai perhutanan sosial untuk kesejahteraan warga. Kami lanjutkan perbincangan ini sembari menantikan Anda untuk bergabung di nomor telepon 0541737005. Saya masih ingin bertanya kepada Pak Among. Pak Among, tadi kemudian juga kita ingin tahu Pak, setelah dukungan dari Padi Indonesia, kemudian juga upaya-upaya yang terus dilakukan termasuk legalitas terkait dengan masyarakat hukum adat dan juga kawasan atau hutan adatnya sendiri begitu kan Pak, ada memang sudah secara resmi diinikan oleh pemerintah, dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian KLHK begitu ya Pak ya. Apa yang kemudian Pak Bapak rasakan, Pak Among rasakan dan melihat langsung begitu terkait dengan kesejahteraan masyarakat hutan adat Mului di sana Pak? Apakah ada peningkatan saat ini atau bagaimana kondisinya saat ini Pak Among melihatnya? Iya, kalau dilihat sendiri sampai akan ya kawan-kawan yang udah datang ke sana pasti akan melihatnya miris gitu ya. Tapi sebenarnya gini menurut saya, ya tadi rata-rata soal jalan sebenarnya. Bagaimana mereka mau jual karetnya, bagaimana mau ekonominya naik apa segala macam ketika jalannya tidak baik. Mereka akan hanya untuk memperbaiki motor saja kerusakan apa segala macam,
Jadi kan kalau dari simpangan yang jalan enak, itu kan sekitar kurang lebih 12 kilo. 12 kilo. Nah bagaimana mau ekonominya naik ketika perjalanan ke sananya berat banget. Bagaimana mau jual sesuatu segala macam ketika ke sana enggak dapat apa-apa. Jadi beberapa tahun ini juga terjadi sesuatu kan, bahwa madu udah nggak ada, buah-buahan nggak berbuah. Jadi dalam beberapa tahun ini banyak yang nggak didapatin dari ekonomi dari hutan itu, belum ada hasil sama sekali. Karena tadi tidak ada panen, tidak ada segala macam. Ada beberapa tahun juga berapa kali mereka panen padinya kurang dan segala macam. Sampai kepada mereka hanya bisa paling bertahan 6 bulan untuk padi mereka. Nah itu kan cari pendapatan yang lain itu yang susah. Makanya sebenarnya ini kan titik awal menurut saya, titik awal. Makanya Pak Gubernur udah datang, SKPD juga banyak datang. Nah pertanyaan sekarang apa yang mau dilakukan bareng? Bagaimana menaikkan ekonomi? Walau ya ekonomi ini kan juga jangan menurut kita orang kota. Karena beda ukuran. Baju saya dengan baju sampean pasti berbeda. Saya mungkin XL, sampean L. Nah ini yang harus juga dilihat, bahwa untuk meningkatkan ekonomi mereka juga tidak bisa serta-merta, oke, ekonominya harus seperti ini, bla bla dan sebagainya. Tidak bisa juga. Jadi menurut saya ekonomi apa yang menurut mereka bisa melakukannya. Karena kalau jalanan ini kan jalan baru bagus ya, menurut saya sekitar sebulan lah baru bagus, jembatan apa segala macam. Tapi pertanyaannya setelah itu bagaimana? Kalau ketika tidak ada perbaikan, karena ini kan jalan masih jalan perusahaan. Makanya kemarin kan kita lagi advokasi untuk bagaimana jalan itu kita pindahkan, bukan kita pindahkan ya, ngambil alur jalan yang masuk hutan adatnya. Jadi kalau kemarin itu 12 kilo dengan 8 sampai 10 jembatan, nah kita lagi berpikir gimana caranya dalam 6 kilo hanya 1 jembatan, harapannya itu yang bisa. Paling tidak setelah itu mereka masyarakat adat bisa menutup jalan. Ketika ada illegal logging, ketika ada apapun itu, mereka tidak akan bisa masuk lagi. Nah kalau sekarang kan semua orang boleh masuk nih, kan gitu. Orang sebelah mau ngambil kayunya apa segala macam boleh. Tapi pertanyaannya, kalau seandainya ini sudah masuk di hutan adatnya, kan itu pasti tidak bisa lagi karena bisa ditutup apa segala macam. Makanya harapannya ke depan ini kan bagaimana dengan ekonominya. Ini baru titik awal. Ada pengakuan, ada hutan adat apa segala macam. Tadi kalau memang untuk kesejahteraan, ya bagaimana kesejahteraannya yang bukan menurut kita orang kota, tapi bagaimana sejahteranya menurut mereka. Karena kata mereka itu kan cukup itu bagi mereka adalah serga. Serga itu cukup. Cukup bahwa saya aman dari sesuatu, wilayah saya aman, hutan saya bagus dan segala macam, itu bagi mereka cukup. Tapi kan bagi orang kota, ya ini ada mobil saya, ada rumah saya bagus dan segala macam. Tapi bagi mereka cukup adalah ya kebutuhan mereka ada. Makanya tadi kan Jidan bilang bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang memang ada yang tidak bisa kami penuhi, hal-hal seperti itu. Jadi menurut saya ya tadi apa ekonomi yang cocok ya kita ngobrol bareng dengan masyarakat, bagaimana kedepannya, bagaimana ekonominya, bagaimana kemasannya, kalau seandainya madu kelulut, bagaimana cara ngemasnya, bagaimana cara jualnya dan segala macamnya. Karena jangan sampai ketika ini sudah ada madu kelulut, ya kita ajarin, tapi bagaimana menjualnya, kan gitu. Karena ini ya lah kalau jalan bagus dalam setahun 2 tahun ini. Bagaimana kalau seandainya nggak bagus lagi? Siapa yang mau menjamin itu kan gitu? Karena ini jalanan masih perusahaan. Karena ketika jalan itu masih masuk kawasan hutan, pemerintah nggak bisa juga perbaiki. Karena ketika itu masuk anggaran pemerintah, maka pemerintah akan kena juga. Maka kenapa saya advokasi untuk bagaimana jalan itu bisa masuk ke hutan adat? Karena ini sudah masuk alas hak, udah masuk puncak mului gitu, udah hutan adat apa segala macam. Maka diperbolehkan. Kalau itu pakai dana pemerintah. Makanya harapannya kalau ini udah bagus, jalan ini bagus, paling nggak motor itu bisa, walaupun hanya 3 meter gitu ya. Tapi paling nggak motor bisa masuk, lewat dengan enak dan segala macam. Paling tidak kendaraan itu tidak lagi ketika jalan nggak rusak gitu. Karena tidak hanya jalan di sini, menuju ke Koman dari Simpang, itu juga jalan rusak semuanya. Jadi itu kondisi yang realnya yang sampai sekarang gitu menurut saya. Iya, baik. Pak Jidan, mungkin bisa disampaikan juga Pak, ini mata pencaharian masyarakat Bului sendiri. Tadi sekilas kita tahu ada yang menoreh karet, kemudian juga menjual hasil hutan. Apa saja sih Pak yang dilakukan untuk menambah penghasilan masyarakat di sana Pak? Gini, kami sana kan yang paling utama kan yang noreh karet. Ya. Nah untuk sebagai penambahan ya hasil hutan dan kayu. Dari rotan, dari bambu. Jadi
para ibu-ibu itu ada kegiatan mereka sebenarnya. Tapi kalau ada yang orang yang datang untuk membeli atau untuk masarnya. Ini dalam bentuk anyaman kerajinan begitu ya Pak? Anjat ya. Ya, gelang yang untuk di tangan. Juga yang kayak keranjang mungkin gitu Pak. Yang kayak tas-tas yang tempat-tempat buku. Itu bisa mereka. Lanjung bisa juga mereka. Kalau memang ada yang pembeli dan juga ada untuk tempat masar, itu menambah pendapatan juga. Selama ini gimana Pak menjualnya? Selama ini agak susah mereka. Tinggal nunggu orang datang, teman-teman datang dari kota ke Mului. Jadi jarak itu kan agak lama. Hitungan bulan baru ada. Seperti itu. Kalau untuk penambahan yang lain nggak ada. Karena kita fokus dengan melestarikan hutan. Iya. Padi tadi ada juga Pak di sana? Padi. Ya padi itu untuk konsumsi aja. Untuk konsumsi pribadi. Iya. Selebihnya memang tadi yang utama menoreh karet tadi begitu ya Pak? Itu yang paling utama. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Sahar. Pak Sahar, kita berbicara dulu nih terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan adat Mului ini Pak. Mungkin seperti apa upaya dari KPHP Telake dengan program yang dibuat, sejauh mana sudah dilakukan Pak di Mului? Jadi kita bersyukur tadi dikatakan Pak Amung itu bahwa kita sudah punya pintu. Karena kita pemerintah ini tidak bisa bergerak, semua harus beralaskan aturan. Jadi kita tidak bisa berbuat kalau tidak ada pintunya. Nah sekarang sudah ada pintu sehingga beberapa kegiatan-kegiatan yang kita masukkan ke sana. Dan mungkin ke depan kita akan juga sudah membentuk juga koperasi masyarakat yang nanti apabila mereka berkarya membuat seperti yang disebutkan tadi, mungkin kita akan pasarkan, kita latih untuk memasarkan, bahkan kita ikut terlibat di dalamnya untuk memasarkan. Dan insya Allah tahun depan mungkin di kantor kami akan kita buat kayak display. Jadi pasar mereka ini nanti masuk ke tempat kami semua. Jadi mereka eksis saja di hutan, pokoknya bikin madu apa dan sebagainya, terus tanam padi. Saya juga kasihan kemarin, padi mereka itu saya kaget ketika saya mau beli padinya, dia nggak mau jual karena ini hanya bertahan 6 bulan. Kalau dijual siapa ngasih dari padi dari luar nggak ada. Nah kalau itu sebenarnya bagus, kami akan nanti bagian pemasaran yang kurang. Makanya kami punya penyuluh yang standby di sana, yang mengurus apa kebutuhannya. Maka KPH itu lagi tingkat tapak. Apa yang dibutuhkan dia kita perjuangkan. Selama itu koridor yang benar. Sama halnya tadi yang saya disampaikan beliau masalah membakar tadi. Membakar itu kan banyak kadang salah persepsi. Membakar enggak boleh katanya. Waktu itu tahun 2019 saja. Itu di Kalimantan Timur itu 36 kasus. Itu membakar. Itu karena apa? Itu salah persepsi dari orang-orang. Mengartikannya asal membakar, itu salah. Padahal kan ada rentetan-rentetannya. Ada status siaganya, posisi di mana, sehingga boleh membakar, boleh tidak, dan boleh dijaga yang mana. Nah sekarang kalau mereka dilarang membakar, kalau mereka umpamanya membakar itu merusak hutan, sejak dari dulu Kaltim ini terbakar. Tapi kenyataannya kan tidak. Mereka pola kearifan lokal. Nah pola kearifan lokal lah yang kita kembangkan di sana. Silahkan membakar dengan pola-pola tertentu sesuai aturan yang ada. Kita klopkan karena mereka punya kearifan lokal. Dan mereka subur-subur. Saya lihat saja kondisinya kenapa mereka membakar. Ketika dia menanam tanpa membakar, itu penyakitan tuh tanamannya. Jadi dia bakar, penyakitnya mati dan pupuknya ada. Lah sekarang kalau mereka dapat pupuk dari mana, jalan aja nggak ada, ya satu-satunya bakar pohon itu. Nah itu pun mereka itu polanya berpindah-pindah. Kemudian kembali lagi, jadi kayak itu apa? TPTI. Ladang berpindah. Ladang berpindah. Tapi kalau di perusahaan itu kan TPTI itu. Kembali lagi nanti. Nah itu yang kadang tidak dimengerti teman-teman baik secara umum, bahwa memang sekarang aturan itu ada karena ada masyarakat, makanya diungkap itu kearifan lokal. Kearifan lokal. Mereka tidak masalah. Sehingga yang saya sebut tadi yang 36 kasus itu rata-rata mereka orang-orang tua yang tidak tahu. Memang kerjanya memang berladang. Kan polanya kan dikumpul. Kalau saya lihat tuh di masyarakat itu dikumpul, dibakar. Kumpul, dibakar. Yang tidak boleh lebih dari 2 hektar. Kalau sekaliannya tidak boleh. Itu batasannya 2 dan hektar. Polanya itu pada posisi apa? Status siaga berapa? Jadi siaga 3, 2, 1 dan tanggap darurat. Kalau sudah tanggap darurat memang tidak boleh bakar.
Tapi itu memang ekstrim betul. Tapi kan ternyata kan tidak. Mereka tahu pola bulan-bulan berapa bisa bakar, bulan berapa bisa dia nanam, panen dan sebagainya. Dan jalan. Nah itu yang kadang tidak tersampaikan. Dan mereka ya sudah, kami ngikuti aja perkembangan mereka ini. Termasuk tadi keluhan-keluhannya, kami akan tabung selama itu bisa. Tapi karena pintunya sudah dibuat nih dari mereka dari Among nih, dari Padi nih, wah asik nih, kita mau apa aja yang bisa. Nah syukur-syukur nanti kalau jalan itu sudah jadi, memang tembus, walaupun saya pikir perjuangan cukup berat juga. Nah itu kan sangat bagus, artinya program-program pemerintah sangat bagus. Karena yang saat ini itu jalan-jalan ada alas titelnya punya Telaga Emas. Repot. Kalau dia ngambil kita mau apa? Nah itu. Nah tapi kalau itu sudah ada, saya yakin dengan program-program KPH ini saya yakin lebih meningkat mereka di sini. Nah, kenapa kita dulu tidak sentuh juga? Ya karena kita tidak tahu dan kita masuk susah juga. Tapi setelah ada lastirnya orang SK Kehutanan, Kementerian Kehutanan, maka kita program PS itu lah, perhutanan sosial lah itu yang jitu untuk mengangkat harkat dan martabat mereka. Iya. Baik. Ini semakin menarik, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah di Publika, kami akan kembali ke hadapan Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika. Di segmen terakhir ini masih berbincang mengenai perhutanan sosial untuk kesejahteraan warga. Kami lanjutkan perbincangan ini, saya ingin ke Pak Among kembali. Pak Among, mungkin dari sekian tahun mendampingi Mului begitu, sampai saat ini kira-kira potensi apa begitu Pak yang bisa dikembangkan di kawasan masyarakat hutan adat Mului, Pak? Banyak sebenarnya yang bisa dikembangkan ya. Persoalan jalan tadi, satu. Ada NTFP. NTFP itu non-timber forest product. Karena kan juga kalau hutan adat itu kan tidak boleh, kalau fungsinya fungsi lindung atau fungsi konservasi. Nah kalau fungsinya fungsi itu, maka juga kan tidak ada fungsi logging tuh. Nah maka ya tadi NTFP-nya ada rotan, ada buah-buahan, ada gaharu dan sebagainya yang bisa, gaharu bisa, karena itu kan harus dipelihara juga. Gitu ya. Ada kopi. Mereka punya kopi 50 hektar, tapi kan masalahnya juga ini udah besar-besar, nggak bisa juga. Ada potensi yang lain, kalau seandainya jalan bagus, bisa bikin kutet. Kita nyiapin masyarakat untuk bagaimana caranya, jadi guit juga bisa. Kan seperti itu. Air minum, air mereka jernih banget. Jernih banget, kalau diminum langsung seger. Dan banyak potensi lain sebenarnya yang tinggal pertanyaannya mau tidak, kan gitu. Ya tadi, paling tidak sekarang kalau menurut saya, sekarang dipersiapkan dulu, apa yang persiapkan, apa segala macam, sambil berjalan yang lainnya, sambil kita juga sedang advokasi untuk bikin jalan itu, sementara jalan ini bagus, apa yang bisa dilakukan menurut saya gitu. Potensi-potensi tadi, karena kan kemarin kita juga udah nyusun RKPS ya, rencana untuk ke depan gitu ya, selama 10 tahun, antara Padi, warga Mului, ada KPH, ada Dinas Kehutanan, BPSKL. Nah BPSKL ini yang menandatanganin, diizinkan nggak RKUPS ya itu. Nah itulah nanti kegiatan apa saja yang akan dikerjakan bareng, atau apa yang bisa dilakukan bareng antara KPH, Kehutanan, DLH, BPSKL, dan masyarakat. Apa saja yang bisa dilakukan. Makanya tadi Pak Kepala bilang, ya udah nanti kita bikin apa segala macam. Ya ujungnya kan seperti itu sebenarnya. Bagaimana menaikkan ekonominya. Ya tadi, yang penting jalannya. Sebenarnya kan itu sebenarnya. Apalagi kan sekarang rencana ada ini juga mau untuk listrik tenaga matahari juga akan dibantu oleh Pemprov kayak gitu-gitu. Itu sih menurut saya gitu. Jadi banyak hal sebenarnya yang jadi PR ya, karena tadi saya bilang bahwa ini baru awal. Tinggal bagaimana masyarakat sekarang bisa menikmati nih. Udah jaga hutan. Karena kan Gunung Lumut itu membawa 3 das, Telake, Adang, Kandilo. Kalau Gunung Lumut ini hancur, Kandilo juga akan rusak. Itu larinya ke Grogot. Telake sekarang sudah mulai banyak banjir di bawah karena ada sawit apa segala macam. Jadi ini penjaga terakhir loh gitu, menurut saya gitu. Kawasan Gunung Lumut ini kalau nggak dijaga baik-baik, akhirnya juga yang merasakan itu bukan orang Mului sebenarnya. Yang merasakan itu orang di bawah, bukan orang Mului. Yang merasakan itu di bawah sebenarnya. Jadi kalau orang Mului cuek pun tidak ada masalah sebenarnya. Tinggal sekarang bagaimana orang bawah juga ada nggak sumbangsi ke atas apa segala macam. Menurut saya itu sih. Iya, kawasan gunung apa tadi? Lumut tadi ya, ini yang terus dijaga, sehingga ini salah satu yang digenjar pemerintah adalah ini ya, Kalpataru penyelamat lingkungan
Karena memang kondisinya betul-betul dijaga oleh masyarakat Mului di sana begitu ya Pak. Pak Jidan, kemudian apalagi Pak yang mungkin Bapak ingin sampaikan terkait juga dengan kebutuhan mungkin keinginan warga masyarakat, kita juga ingin mendengar seperti itu. Apa saja yang diharapkan oleh masyarakat selain tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, ini ya akses jalan memang menjadi sangat penting dan dibutuhkan segera. Penting yang untuk saya ulangi lagi, yang masalah akses jalan tadi sebenarnya. Saya pernah apa yang bilang Mas Among itu yang terpenting. Kebutuhan ini apa? Kalau jalan nggak bisa dilewati mobil gitu Pak, hanya motor. Motor pun susah. Motor pun susah. Ya, kalau musim hujan, motor juga susah. Iya. Padahal sudah khusus motor trail biasanya begitu ya. Itu pun juga susah. Di kampung kan bukan motor trail. Iya, betul. Iya. Apalagi Pak kira-kira Pak Jidan? Yang setahu saya cuma itu yang terpenting, yang masalah jalan tadi itu. Apa yang disampaikan Mas Among itu yang kami tunggu-tunggu. Karena jembatan cuma satu atau dua dengan yang kecil berapa meter, ya 2,5 meter kah? Dua. Jadi agak ringan kalau masalah jembatan. Yang 12 kilo jadi 6 kilo. Lebih dekat juga begitu ya Pak jaraknya ya? Dia motong dia. Dia motong. Plak motong dia. Kalau yang ada sekarang jalan perusahaan dia gini Pak. Nikung dia. Jadi 12 kilo dia. Iya. Kalau masalah pendidikan tadi Pak, ini sekolah memang tidak ada di sana? Kalau sekolah memang betul-betul nggak ada. Si bapak-bapak KPH Telake yang melihat sendiri. Soalnya mereka sering naik. Nggak sekolah anak-anak di Mului sana. Iya, kasihan. Kalau nggak keluar nggak sekolah. Keluar dulu. Harus keluar dulu baru. Untuk. Ya keluar dulu. Karena kan guru yang harusnya di situ itu udah nggak ada lagi. Kan sekolah ini namanya sekolah singgah kan. Jadi gurunya harus dari SD Suwan Serotung. Jadi gini, antara Mului dan Suwan Serotung itu jaraknya hampir 18 kilo. Bukan hampir 18 kilo memang. 18 kilo memang. Iya. Nah, 18 kilo inilah yang menyebabkan terkadang guru yang dari sana dengan jalan yang rusak seperti itu nggak bisa datang. Iya. Gitu. Jadi walaupun sekarang ada rumah singgah gitu ya, rumah singgah untuk ada 2 rumah singgah gitu, ya tetap saja. Makanya kalau kita persoalkan semuanya masalah semua, mulai pendidikan, kesehatan, itu bermasalah. Gitu. Jadi bagaimana ketika orang-orang sakit dari Mului perjalanan seperti itu meninggal duluan dong, kan gitu. Karena makanya kenapa mereka masih bisa bertahan? Ada aturan adat, ada obat-obatan yang masih bisa digunakan. Tapi kan ada hal yang tidak bisa ada juga hal yang nggak bisa dilakukan seperti itu. Makanya makanya harapannya tadi ada pendidikan, ada kesehatan, akses jalan dan sebagainya. Itu harapan mereka sebenarnya yang utama gitu ya. Karena ekonomi juga penting. Tapi ya tadi bagaimana mau jalan ekonomi dan lain sebagainya. Sementara akses putus dan lain sebagainya. Ini kan baru saja jalan bagus. Baru sebulan ini bisa jalan mobil lewat. Pak Gubernur waktu itu kan sampai jatuh. Waktu ke Mului itu sudah sampai jatuh. Seperti itu. Jadi yang saya tambahkan yang pendidikannya itu, saya sangat miris sekali karena bagaimana generasi nanti di Mului ini kalau tidak ada sekolahnya. Sekolahnya ada, tempatnya ada, cuma itu tadi kalau guru dari luar saja tidak bisa masuk. Sedangkan penduduk asli yang keluar aja susah, apalagi orang luar yang masuk, gitu, melatih mereka. Nah kita khawatir kalau tidak ada pendidikan di situ. Ini generasinya ini gimana ke depannya nih? Siapa yang bawa mulai ke depan? Nah itu yang kita sangat harapkan. Mungkin kita masih mencoba nih apa yang harus kita lakukan, terutama pendidikan jalan itu. Kalau tadi dibicarakan masalah kebutuhan, kalau dibanding kota kita itu sangat kebutuhan cukup banyak. Mereka aja listrik tidak dipikirkannya, air tidak dipikirkannya, dia hanya perlu jalan saja dulu. Nah, kalau kita pikir mungkin 100 item mungkin banyak. Cuma sekarang untuk bertahan hidup itu jalan aja, kami bisa jual gitu. Terus guru bisa masuk. Kemudian Pak Jidan ini dukungan dari pemerintah Kabupaten Pasir sendiri Pak, seperti apa sejauh ini upaya yang sudah dilakukan untuk membantu masyarakat hutan adat Mului? Sebenarnya waktu saya pulang dari menerima Kalpataru ini dari Jakarta, saya ditahankan di kabupaten untuk bertemu langsung dengan Pak Bupati Pasir. Nah, pagi hari kami bertemu di pendopo.
Nah, jadi saya menyampaikan aspirasi masyarakat. Pertamanya saya sampaikan masalah jalan tadi. Jadi yang kedua masalah pendidikan juga, anak-anak sekolah. Yang ketiga juga rehab rumah. Saya pernah rumah kami di Muli sana rata-rata masih dibangun tahun 2000 sampai sekarang masih belum diperbaiki. Nah, jadi alhamdulillah sudah berjalan. Permohonan saya itu ke Pak Bupati Pasir yang sudah terbukti rehab rumah 8 rumah untuk tahun 2022. Jadi lanjutan yang terakhir 30 berapa kah yang tahun 2023 ini. Tapi dengan halangan jalan juga. Itu banyak informasi dari kabupaten. Kalau memang jalannya memang memungkinkan, itu akan clear dalam tahun 2023 ini. Yang penting jalan itu masih. Yang penting jalan. Nah, ya, juga usulan saya juga PLTS juga. Ya Pak, surya panel itu. Jadi halangan jalan juga. Mau ngantar mereka takut mentok di tengah jalan, jadi tanggung. Seperti itu. Artinya memang sejauh ini dari Pemkab Pasir sendiri juga sudah ada upaya begitu ya, Pak? Pak? Sudah ada upaya sebenarnya, sudah. Cuman dengan halangan jalan tadi. Iya, baik. Pak Among, kemudian apalagi kira-kira yang selanjutnya akan dilakukan bersama masyarakat Mului begitu? Apakah ini juga akan terus dilakukan pendampingan begitu Pak terhadap masyarakat Mului ke depan? Ya, kalau kami sih tergantung masyarakat ya. Jadi kami akan selalu mendampingi mereka gitu ya dalam kondisi apapun. Jadi kan ada rencana juga karena jadi gini, kami juga ada rencana untuk bikin sekolah adat kan. Jadi apa anak-anak muda sekarang kalau Jidan kan udah lebih paham tuh, oh pohon ini gunanya apa, buah ini gunanya apa, daun ini gunanya apa. Nah, kita sedang akan menularkan kembali kepada anak-anak muda, anak-anak Mului gitu ya, walaupun dia tidak sekolah secara umum, tapi kan bisa nanti ikut paket A, paket B dan sebagainya. Tapi harapannya ke depannya anak-anak muda itu juga paham. Sekarang sih sudah paham, tapi kan masih perlu diperdalam lagi bagaimana ritual, bagaimana obat-obatan, bagaimana buah-buahan, mana yang berfungsi, mana yang tidak, dan sebagainya. Harapannya Jidan, orang-orang tua yang akan mengajarkan langsung, oh ya ini obat untuk ini gunanya untuk ini, apa segala macam. Harapannya ketika kami melakukan patroli hutan adat tadi, jadi kan kami udah ada patroli hutan adat tadi ya, dan kami juga berbasis SMART. Jadi kami ada namanya Semesta, sistem monitoring wilayah adat, tanah adat itu, kita pakai, jadi kalau kerennya ya Smart Patrol lah. Tapi Smart Patrol ini kan agak susah, Pak. Jadi kami menggunakan yang basis yang kami bikin sendiri. Jadi basis Android ini kami bikin sendiri. Terus habis itu masyarakat, kawan-kawan yang di kampung yang tidak sekolah pun bisa menggunakan. Jadi dititikin, oh ya ini pohonnya namanya apa, daunnya apa, segala macam, dititik, difoto. Nanti itu akan kelihatan ketika kita masukin ke laptop, itu akan kelihatan semua. Oh ya ini titik berapa, apa segala macam, itu akan kelihatan. Nah itu yang kami kembangkan untuk di Mului. Jadi udah sampai seperti itu. Kami juga udah bikin HCV 1-6 untuk juga bagaimana, oh ada buah-buahan apa, pohon apa segala macam, udah kami lakukan juga. Jadi kedepannya kami tidak akan melepas begitu saja ya. Karena ya walaupun ada Pemda apa segala macam datang, ya mohon maaf, terkadang kan oke lah. Kan selalu bahwa programnya ini dan ketika di kampung itu tidak akan bisa berubah karena sesuai kan Pak, harus ada aturan ini apa segalanya. Kadang-kadang harapan kami adalah sesuai dengan masyarakat, bukan sesuai dengan yang di sana. Oke lah ditulis di sana A, tapi paling tidak ya harus oh ya sebenarnya butuhnya B. Baik. Jadi ketika dia butuh ulin jangan dikasih durian, kan begitu loh menurut saya. Baik. Ya ini waktu kita terbatas, saya ingin ke Pak Jidan. Terakhir yang ingin disampaikan Pak, apa ya harapan Bapak? Singkat saja, silakan disampaikan. Harapan saya ngomong di depan masyarakat yang begitu luas. Harapan saya kalau untuk warga Mului ini minta perhatikan dari pemerintah sebenarnya. Sebenarnya sudah lama kalau kami tidak dibantu pemerintah itu sejak lama kami sederhana dan juga sejahtera.
Nah, jadi harapan saya ke depan dengan adanya Kalpataru, Mului ini semakin maju, semakin baik, semakin sejahtera. Apalagi ada teman-teman KPH Telake, DLH Kabupaten, Yayasan Padi Indonesia Balikpapan, si Mas Among direkturnya, banyak teman-teman yang lain yang membantu. Jadi dengan perjuangan teman-teman, harapan saya Mului semakin baik dan semakin jaya. Oke, baik. Terakhir Pak Syahar, silakan Pak sebagai closing statement. Ya, jadi KPH itu adalah bagaimana memanfaatkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi datangnya dari masyarakat. Ketika masyarakat perlu diomongkan, karena kami tidak akan memprogram apabila tidak ada usulan dari masyarakat. Yang kedua, terkait dengan kebakaran hutan, perlu kita lihat apa itu kearifan lokal supaya tidak hantam promo petugas-petugas dari instansi. Yang ketiga, ya saya tambahkan bahwa pemerintah itu pasti antusias terhadap pembangunan. Cuma kadang dibenturkan oleh aturan-aturan yang mereka tidak bisa masuk. Itu masalahnya. Jadi dengan kita bersinergi, dengan kita bersama tanpa memandang siapa, dan ini juga salah satu bentuk kita bisa dilihat orang sehingga banyak yang datang ke Mului yang bisa membantu mengangkat masyarakat di sana. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Syahar, Kepala UPTD KPHP Telake, Pak Jidan, terima kasih Kepala Masyarakat Hukum Adat Mului, Pak Among, terima kasih dari Yayasan Padi Indonesia Balikpapan, begitu untuk waktunya sore hari ini datang jauh-jauh, datang sama-sama kita berdiskusi. Mudah-mudahan juga apa yang kita diskusikan sore hari ini tentu dapat direalisasikan begitu sesuai harapan yang disampaikan Pak Jidan, mewakili masyarakat hutan adat Mului di Kabupaten Pasir. Ya, dan demikian pemirsa perbincangan kami dalam Dialog Publika sore hari ini. Saya Erwin Syah undur diri dari hadapan Anda dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, wassalamualaikum dan sampai jumpa.